Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Citra Aulia dengan nomor 2314441. Perkenalkan nama saya Nita Pramesti dengan IPAS 231739. Perkenalkan nama saya Putri Marani Soleha dengan NIM nomor 42317. Di sini kami akan menjelaskan tugas modul kedua manajemen keuangan. Bab 1 Pendahuluan, Bagian 1 Latar Belakang. Dalam sistem ekonomi pasar, di mana perusahaan memiliki akses ke berbagai sumber pendanaan, pasar modal memainkan peran penting dalam kemajuan ekonomi. Mereka yang memiliki sumber daya keuangan atau investor, dan mereka yang membutuhkan pendanaan atau emiten dapat bertemu melalui pasar modal. Di tengah era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, minat masyarakat termasuk mahasiswa terhadap investasi pasar modal, khususnya investor saham, semakin meningkat. Pasar modal memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian suatu negara dikarenakan pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal ialah tempat di mana bertemunya antara pihak yang memiliki dana lebih atau investor dengan pihak yang membutuhkan dana atau perusahaan dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Sabda Ar-Rahman dan Subroto 2022. Analisis teknikal berupaya untuk mengidentifikasi pola dan tren harga dalam pasar keuangan serta berupaya untuk mengeksploitasi pola tersebut. Para analis berupaya menemukan prototipe patron seperti misalnya pola pembalikan yang sangat dikenal dengan istilah Inggris head dan shoulders, atau pola berbentuk seperti kepala dan bahu, serta mempelajari pula berbagai pola seperti harga, volume, dan pergerakan rata-rata dari harga. Arta 2014. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari investasi saham di dalam pasar modal di perusahaan PT Bank BCA. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari investasi saham di dalam pasar modal di perusahaan PT Telkom Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari investasi saham di dalam pasar modal di perusahaan PT Adikarya Persero. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dengan perencanaan atau pelaksanaan dan evaluasi dari investasi saham dalam pasar modal di perusahaan Bank BCA. Bank BCA memiliki kebijakan untuk melakukan penyusutan pada aset investasi yang dimilikinya. Hal ini dilakukan agar nilai buku aset investasi mencerminkan nilai yang sesuai dengan kondisi aktualnya. Kebijakan ini penting dalam menentukan nilai buku investasi BCA dan menentukan nilai aset yang bisa dijual. Yang kedua, ada bagaimana dengan perencanaan atau pelaksanaan dan evaluasi dari investasi saham dalam pasar modal di perusahaan PT Telkom. PT Telkom Indonesia memiliki proses perencanaan anggaran yang terstruktur dan terukur. Perusahaan mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien berdasarkan prioritas bisnis. Dan yang ketiga ada bagaimana perencanaan atau pelaksanaan evaluasi dari investasi saham dalam pasar modal di perusahaan PT Adikarya. PT Adikarya Persero Tbk Hadi merupakan badan usaha memiliki negara yang berbeda antara lain di bidang konstruksi, real estate, investasi, infrastruktur, dan penyelenggaraan perkantoran. Manfaat. 1. Manfaat bagi pembaca. Penulisan ini ditulis agar memiliki manfaat bagi para pembaca agar lebih bisa mengetahui bagaimana cara menentukan langkah awal untuk mulai berinvestasi dengan baik, dan dengan membaca makalah ini diharapkan untuk dapat menambah wawasan baru bagi pembaca. 2. Manfaat bagi penulis. Penulis tentang pokok permasalahan teoritis yang dikaji atau kemampuan penulis dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori yang berhubungan dengan masalah tertentu untuk menjelaskan, menginformasikan, meyakinkan, dan menyampaikan kepada pembaca mengenai sesuatu baik berupa fakta, pendapat, ataupun peristiwa atau cerita. Ketiga, manfaat bagi perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai. Berikutnya, ruang lingkup. Ruang lingkup pasar modal mencakup berbagai macam aspek yang berkaitan dengan perdagangan efek atau penawaran umum.
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian di dalam negara ini, karena menyediakan tempat untuk para perusahaan modal dan para investor untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan. Pasar modal sendiri memiliki beberapa komponen pokok, diantaranya ada yang pertama, instrumen pasar modal. Dalam instrumen pasar modal ini memiliki beberapa bagian, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Yang kedua, ada pelaku pasar. Para pelaku pasar adalah bursa efek, lembaga kerling, dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, emiten, perusahaan efek, manajer investasi, dan lembaga profesi penunjang pasar modal. Yang ketiga, regulasi dan pengawasan. Bagian yang bertanggung jawab atas wewenang di bagian ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pertama, perencanaan. Dalam memulai berinvestasi, kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Kemudian, kita juga perlu mengetahui beberapa hal sebelum kita memulai berinvestasi. Yang pertama, ada jangka waktu. Dalam berinvestasi, kita harus menentukan jangka waktu yang tepat untuk memulai berinvestasi. Biasanya, berinvestasi saham ini bisa dilihat hasilnya dalam kurun waktu 1 minggu, 1 tahun, 1 bulan, dan seterusnya. Kemudian, kita harus mengetahui jenis metode apa yang akan kita ambil. Dan kebetulan, di investasi saham ini sendiri memiliki 2 jenis metode, yaitu metode fundamental dan metode teknikal. Untuk metode fundamental ini sendiri biasanya berfokus pada data perusahaan yang dititik beratkan pada rasio keuangan. Biasanya untuk metode fundamental ini sendiri digunakan oleh para investor untuk berinvestasi di dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian untuk metode teknikal ini sendiri biasanya digunakan untuk memprediksi tren atau pergerakan harga saham di masa depan. Kemudian untuk metode teknikal ini sendiri biasanya berfokus pada titik grafik pergerakan harga saham. Kemudian ada volume harga yang diperdagangkan serta indikator yang mendukung untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk merealisasikan keputusannya dalam berinvestasi. Dan untuk di dalam perencanaan ini, saya memilih waktu dalam jangka waktu 1 minggu dengan berinvestasi saham sebesar 70 lot di perusahaan BCA atau BBCA dengan tujuan berinvestasi sebagai tabungan di masa depan. Yang kedua, pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan ini, saya memilih kurun waktu sekitar 1 minggu atau 5 hari, yaitu dari tanggal 11 sampai tanggal 15 Desember tahun 2024. Di hari pertama, pada tanggal 11 Desember tahun 2024, saham BBCA berada pada harga Rp10.400 dengan kenaikan harga dari hari sebelumnya, yaitu sebesar Rp50 atau sekitar plus 0,48%. Di hari kedua, yaitu pada tanggal 12 Desember tahun 2024, saham BBCA berada pada harga Rp10.275 dan di tanggal tersebut, saham BBCA mengalami penurunan dari hari sebelumnya, yaitu sebesar Rp150 atau sekitar minus 1,44%. Di hari ketiga, yaitu tanggal 13 Desember tahun 2024, saham BBCA berada pada harga Rp10.050 dengan penurunan sekitar Rp125 atau sekitar minus 1,23%. Di hari keempat, yaitu pada tanggal 14 Desember 2024, saham BBCA berada pada harga Rp10.050 dengan penurunan sekitar Rp125 atau sekitar minus 1,23%. Dan untuk di hari terakhir, yaitu hari kelima, pada tanggal 15 Desember tahun 2024, saham BBCA berada pada harga Rp10.050 dengan penurunan sekitar Rp125 atau sekitar min 1,23%.
Yang ketiga ada evaluasi. Di evaluasi ini kita memiliki beberapa tahapan. Yang pertama itu price to earning ratio atau PER. Metode ini adalah metode valuasi saham yang paling sederhana di antara metode yang lainnya. Dan metode ini juga paling sering digunakan. Dan untuk perhitungannya adalah dengan cara membandingkan harga saham saat ini dengan laba per saham yang diperoleh dari membagi keuntungan bersih perusahaan pada suatu periode dengan total jumlah saham beredar. Rumusnya, PE rasio sama dengan harga saham dibagi laba per tahun atau EPS. Dan untuk rumus EPS sendiri adalah EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Jumlah laba bersih di perusahaan BCA atau di BBCA sendiri ini terdapat sekitar 50,47 triliun dengan jumlah saham yang beredar itu sekitar 122,04 miliar. Dan untuk menemukan nilai EPS TTM BBCA, kita harus membagi laba bersih dengan jumlah saham yang beredar, yaitu 50,47 triliun dibagi 122,4 miliar sama dengan 413,48. Setelah mendapatkan EPS-nya, kita bisa mencari PE rasio TTM-nya, yaitu dengan cara membagi harga saham BBCA saat ini pada tanggal 15 Desember 2024, yaitu sekitar Rp10.050 dibagi dengan nilai EPS-nya yaitu 413,48. Lalu hasilnya adalah 24,30. Kedua, ada price to book value. Metode ini digunakan dengan cara membandingkan harga saham dengan harga buku per saham. Nilai buku per saham ini dapat dicari dengan membagi total ekuitas perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Rumusnya adalah price to book value sama dengan harga saham saat ini dibagi nilai buku per lembar saham. Book value per share atau nilai buku per lembar saham sama dengan nilai ekuitas perusahaan dibagi jumlah saham yang beredar. Ekuitas periode kuartal 3 pada BBCA yaitu sebesar 255,961 triliun. Sedangkan jumlah saham yang beredar yaitu sebesar 122,04 M lembar. Harga saham saat ini yaitu pada tanggal 15 Desember 2024 yaitu sebesar Rp10.050. Price to book value sama dengan 255,961 triliun dibagi 122,04 miliar sama dengan 2097,36. PBV sama dengan Rp10.050 dibagi 2097 sama dengan 4,79. Hasil di atas, price book value BBCA sebesar 4,97 kali lipat dari nilai buku per lembar saham dengan PB di bawah 1 sering dianggap dengan indikasi bahwa saham undervalue, sementara di atas 1 dianggap overvalue. Dengan ini, saham BBCA berada di titik overvalue. Yang ketiga, price earnings to grow ratio atau PIG ratio. Metode valuasi ini sendiri gabungkan antara PE rasio dengan tingkat pertumbuhan laba perusahaan. Metode ini memberikan perspektif yang lebih lengkap dibandingkan dengan PE rasio karena mempertimbangkan faktor pertumbuhan. Rumusnya adalah PIG rasio sama dengan per dibagi pertumbuhan EPS. Per TTM sama dengan 24,57. EPS periode Q2 2022 dikurang Q2 2023 sama dengan 380. EPS periode Q2 2023 dikurang Q2 2024 sama dengan 416.
Berdasarkan data di atas, kita bisa menghitung berapa persentase pertumbuhan EPS tahunan BBCA. Pertumbuhan EPS tahunan sama dengan 416 dikurang 380 dibagi 380 sama dengan 0,094 atau 9,4%. Berdasarkan dengan data di atas, bahwa di hari ketiga sampai di hari kelima mengalami penurunan di presentasi yang sama, yaitu sekitar minus 1,23% atau sekitar Rp125. Dengan bantuan analisa di atas, saya sebagai penulis akan menuliskan pelaksanaan investasi saham BBCA sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, yaitu akan menanamkan saham selama 1 minggu atau sekitar 5 hari dengan jumlah saham sebesar 70 lot saham. 1 lot saham sama dengan 100 lembar saham. Harga beli saham BBCA pada saat itu adalah sekitar Rp9.600. Kemudian harga jual di hari pertama yaitu sebesar Rp10.400. Harga jual di hari kedua yaitu sebesar Rp10.275. Harga jual di hari ketiga yaitu sebesar Rp10.050. Harga jual di hari keempat yaitu sebesar Rp10.050 dan di hari kelima sebesar Rp10.050. Kemudian kita akan menghitung total jumlah saham yang dimiliki, ada 70 lot dikali 100 lembar saham, yaitu hasilnya adalah 7.000 lembar saham. Kemudian kita akan menghitung keuntungan per lembar saham di hari pertama, yaitu harga jual dikurang harga beli, yaitu Rp10.400 dikurang Rp9.600, lalu hasilnya adalah Rp800. Keuntungan per lembar saham di hari kedua yaitu harga jual dikurang harga beli sama dengan Rp10.275 dikurang Rp9.600, hasilnya adalah Rp675. Keuntungan di hari ketiga sampai di hari kelima yaitu Rp10.050 dikurang Rp9.600 sama dengan Rp450. Total keuntungan per lembar seminggu sama dengan Rp1.925. Total keuntungan sama dengan keuntungan per lembar dikali jumlah saham, yaitu Rp1.925 dikali 7.000 lembar saham sama dengan Rp13.475.000. Ini untuk keuntungan sementara. Keuntungan saat ini adalah Rp10.400 dikurang Rp10.050 dikali 7.000 lembar sama dengan Rp2.450.000. Presentasi keuntungan jika diambil dari harga terendah yaitu 32,8%. Bab 2 Perencanaan. Penulis memilih rencana investasi saham memakai analisis teknikal karena mempunyai banyak kelebihan yang membuat hidup investor lebih gampang. Metode ini membantu kita mengambil keputusan berdasarkan data, harga, dan volume perdagangan yang sudah terjadi. Jadi, kita tidak hanya menebak-nebak. Dengan melihat pergerakan harga di masa lalu, kita bisa membaca tren pasar dan prediksi kemana harga akan jalan. Jadi, kita lebih mengerti pola pasar seperti kapan harga bakal naik atau turun. Indikator seperti moving average atau RSI yang bisa memberi sinyal kapan waktu yang pas untuk membeli atau menjual. Dengan analisis teknikal, kita bisa menentukan stop loss atau batas rugi dan target profit atau batas untung dengan jelas. Pola harga dan volatilitas pasar yang dipelajari akan membuat kita lebih gampang menghindari kerugian besar. Analisis teknikal berbeda dengan analisis fundamental yang harus membaca laporan keuangan dan lain sebagainya. Maka dari itu metode-metode teknikal ini tergolong cukup mudah untuk yang tidak punya latar belakang ekonomi. Karena kita hanya perlu belajar membaca grafik dan memakai indikator. Prosesnya juga lebih cepat, jadi kita bisa langsung mengambil peluang pas harga bergerak. Salah satu prinsip utama analisis teknikal adalah pola harga di masa lalu cenderung bakal muncul lagi. Dengan belajar dari pola yang sudah pernah terjadi, kita bisa memprediksi langkah harga di masa depan.
Saya sebagai penulis berencana membeli saham sekitar 2 lot di PT Telkom Indonesia dengan melihat pergerakan grafik saham berjangka waktu 1 minggu. Menggunakan bibit sebagai pihak ketiga yang bertujuan untuk membangun kekayaan jangka panjang karena saham merupakan aset yang produktif. Pelaksanaan. Pada hari pertama, pada tanggal 12 Desember 2024, saham PT Telkom Indonesia berada pada Rp2.820, mengalami penurunan sekitar minus 1,40% atau sekitar Rp40. Pada hari kedua, pada tanggal 13 Desember 2024, saham PT Telkom Indonesia berada pada Rp2.790, mengalami penurunan sekitar minus 1,06% atau sekitar Rp30. Pada hari ketiga, pada tanggal 14 Desember 2024, saham PT Telkom Indonesia tetap berada pada Rp2.790, sekitar minus 1,06% atau sekitar Rp30. Pada hari keempat, pada tanggal 15 Desember 2024, saham PT Telkom Indonesia tetap berada pada Rp2.790, sekitar minus 1,06% atau sekitar Rp30. Lalu pada hari kelima, pada tanggal 15 Desember 2024, saham PT Telkom Indonesia berada pada Rp2.660, mengalami penurunan sekitar minus 4,66% atau sekitar Rp130. Berdasarkan hasil data di atas, PT Telkom Indonesia mengalami penurunan mulai dari hari pertama, lalu menurun kembali pada hari kedua sampai dengan hari keempat dari Rp2.820 menjadi Rp2.790. Dan di hari kelima mengalami penurunan drastis sekitar minus 4,66% atau Rp2.660. Sesuai dengan analisa, penulis akan menjelaskan terkait pelaksanaan dengan dibantu perencanaan. Penulis akan membuat perkiraan jika melakukan investasi saham kurun waktu seminggu atau sekitar 5 hari. 2 lot saham sama dengan 200 lembar saham, harga beli Rp2.530, harga jual di hari pertama Rp2.820, harga jual di hari kedua Rp2.790, harga jual di hari ketiga Rp2.790, harga jual di hari keempat Rp2.790, dan harga jual di hari kelima Rp2.000. Evaluasi. 1. Target pembelian. Total investasi sama dengan jumlah saham kali harga per saham sama dengan 200 kali Rp2.530 sama dengan Rp506.000. Jadi, penulis membutuhkan dana sebesar Rp506.000 untuk membeli total 200 lembar saham atau 2 lot saham. 2. Capital gain atau keuntungan. Capital gain sama dengan harga jual dikurangi harga beli dikali jumlah saham. Sama dengan Rp2.660 dikurangi Rp2.530 lalu dikali 200. Jumlahnya Rp26.000. Jadi penulis memiliki keuntungan sebesar Rp26.000 selama 1 minggu dengan keuntungan per lembar sebesar Rp130. 3. Presentase keuangan. Presentase keuangan sama dengan capital gain per lembar dibagi harga beli dikali 100. Rp130 dibagi Rp2.530 dikali 100 sama dengan 5,14%. Yang keempat, potensi kerugian. Contoh, grafik mengalami penurunan dari angka harga beli misal stop loss Rp2.480, kerugian per lembar sama dengan harga beli dikurangi stop loss sama dengan Rp2.530 dikurangi Rp2.480 sama dengan 50. Total kerugian sama dengan kerugian per lembar dikali jumlah saham sama dengan 50 dikali 200 sama dengan 10.000. Jadi, jika harga turun ke angka Rp2.440, maka penulis akan mengalami kerugian maksimal 10.000. 5. Rasio. Rasio sama dengan total kerugian dibagi total keuntungan sama dengan 10.000 dibagi 26.000.
sama dengan 1:2,6. Artinya, untuk setiap Rp1 ada potensi 2,6 keuntungan yang dimiliki oleh penulis, dan itu termasuk rasio yang ideal karena presentase keuntungan lebih besar daripada kerugian. Pada makalah sudah tercantum grafiknya, dan grafik itu menunjukkan keuntungan dari transaksi saham PT Telkom karena harga jual lebih tinggi dibandingkan harga beli. Dengan kenaikan harga sebesar 130 per lembar saham, penulis berhasil memperoleh keuntungan total sebesar 26.000 untuk 2 lot saham yang dimiliki. Namun secara keseluruhan, transaksi ini menghasilkan keuntungan yang baik dalam jangka pendek. Yang kedua ada bab 2 yaitu pelaksanaan perencanaan. Dalam perencanaan penambahan modal atau investasi merupakan unsur vital dalam tahap perencanaan atau pelaksanaan awal usaha dan pengembangan usaha. Oleh sebab itu, investasi harus mendapatkan perhatian yang serius. Di samping itu, persoalan investasi senantiasa melekat pada operasional perusahaan, baik karena desakan untuk meningkatkan efisiensi biaya maupun waktu. Tujuan utama dari suatu investasi adalah untuk memperoleh berbagai manfaat pada waktu yang akan datang. Manfaat tersebut dapat berubah finansial maupun non-finansial. Dalam arti non-finansial berubah laba atau profit, dan non-finansial berubah terbukanya lapangan pekerjaan baru. Hal ini juga akan sangat penting membantu program pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Akan tetapi tidak semua investasi yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan. Kegagalan atau kerugian akibat investasi bisa saja terjadi. Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kegagalan atau kerugian investasi yang akan kita laksanakan, penilaian investasi dilakukan untuk mengindikasi masalah di masa yang akan datang, sehingga dapat menghindari kemungkinan melesetnya tujuan yang ingin dicapai dari investasi tersebut. Di sini saya akan menyebutkan hasil evaluasinya. Yang pertama, pada tanggal 23 Desember 2004, PT Adikarya berada pada 2.800 mengalami penurunan sekitar 3,64% atau sekitar 8. Yang kedua, pada tanggal 24 Desember 2024, PT Adikarya berada pada 21.200 mengalami penurunan sekitar 16,54% atau sekitar 42. Yang ketiga, pada tanggal 25 Desember 2024, PT Adikarya 21.200 mengalami penurunan sekitar 21,48% atau sekitar 58. Yang keempat, pada tanggal 26 Desember 2024, PT Adikarya berada pada 21.600 mengalami penurunan sekitar 23,40%, sekitar 66. Yang kelima, pada tanggal 28 Desember 2024, PT Adikarya berada pada 2 juta mengalami penurunan sekitar 3,2 atau sekitar 1,2. Hasil investasinya kami memperkirakan laba bersih ADD pada FJ25F akan turun ke level 934 juta dolar AS atau 27,5% YoY, seiring hilangnya on-off again dari penjualan anak usaha dengan core profit hanya turun 3,2% YoY. Namun meningkatnya efisiensi IPO yang direndah 2,9 kali PEFY25F. Kami melihat ADD memiliki potensi OPCD yang cukup tinggi dengan peluang rating ke-5 kali PEFY25F 9,60 rupiah per saham plus 74% dari harga IPO. Kami menganggap valuasi ADDI di 5 kali PE sebagai evaluasi yang wajar dan konservatif karena lebih rendah dari rata-rata PE evaluasi 5 tahun memiliki perusahaan induknya saham Alam Triskon Indonesia. Dan selanjutnya kesimpulan.
Penelitian dari PT Adikarya menunjukkan bahwa metode House Overlay (HOR) efektif untuk mengindikasi risiko dengan cara yang praktis. HOR membantu mengindikasi kejadian risiko, memahami penyebabnya, serta mengukur tingkat risikonya. Yang pertama, terindikasi 21 kejadian risiko dengan 37 penyebab dari hasil perhitungan Aggressive Risk Profile (ARP). Berdasarkan nilai tersebut, didapat 4 penyebab risiko utama yang membutuhkan mitigasi adalah permintaan stok yang melebihi kondisi normal, A6 keterlambatan pengiriman oleh vendor, A12 ketidakcukupan anggaran usaha untuk proses goods issue, A3 dan kendala berubah sejenis transportasi yang mempengaruhi pengurangan stok yang diangkut. Yang kedua, melalui HOR tahap 2 strategi mitigasi diproseskan berdasarkan tingkat kesulitan dengan hasil sebagai berikut. PA1 komunikasi dengan supplier, PA2 rekomendasian dengan departemen rekomendasi, PA3 manajer. Selama pengiriman PA4 pemberian peringatan dan penegasan sanksi keterlambatan, PA5 evaluasi kinerja vendor, dan PA6 koordinasi dengan unsur. Strategi tersebut dirancang untuk mengurangi risiko dengan efisiensi dan tingkatan kesulitan yang berada. Ada juga yang terakhir, saran. Berdasarkan pembahasan pada penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, dapat dijelaskan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan atau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dari 4 penyebab risiko dominan, disarankan perusahaan dapat dijadikan acuan dalam mengatasi risiko yang terjadi. Disarankan dapat terus mengawasi serta mengevaluasi 4 risiko tersebut ke depannya. Yang kedua, Departemen Logistik PT Adikarya disarankan agar dapat segera mungkin menerapkan usulan strategi mitigasi yang telah diusulkan, di mana hal tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan mengatasi risiko yang terjadi. Yang ketiga, dari hasil penelitian dapat ditemukan risiko yang ditimbulkan oleh proses supply chain perusahaan, di mana disimpulkan perlunya pembangunan bagaimana hubungan penyebab risiko dengan. Untuk kesimpulan dari hasil berinvestasi di saham BBCA selama 1 minggu adalah saham pada perusahaan Bank BCA atau BBCA memiliki keuntungan sebesar 32,8% jika di mana para investor memiliki saham sebanyak 7.000 lembar. Saham BBCA ini juga memiliki nilai PE sebesar 9,4% dan nilai PB sekitar 4,79%. Seperti yang kita ketahui, jika nilai PB berada di bawah angka 1, maka dinyatakan undervalue. Sedangkan Bank BCA sendiri memiliki angka di atas 4,79% yang dimana itu dinyatakan sebagai overvalue. Kemudian untuk saran dari hasil berinvestasi saham selama 1 minggu di BBCA adalah sangat disarankan saat memulai berinvestasi saham, kita harus memperhatikan pergerakan grafik harga saham minimal dalam waktu 1 bulan. Selain itu juga lebih disarankan membeli saham saat harga beli rendah dan menjual saham di saat harga jual tinggi. Kemudian juga sangat disarankan untuk memperpanjang waktu berinvestasi, yaitu minimal dalam waktu 1 bulan atau 1 tahun dan seterusnya. Kesimpulan, transaksi saham PT Telkom ini memberikan keuntungan karena harga jual lebih tinggi daripada harga beli. Kenaikan harga sebesar Rp130 per lembar menghasilkan total keuntungan Rp26.000 untuk 2 lot saham. Keuntungan ini dihitung selama periode 1 minggu, menunjukkan hasil yang positif dalam jangka pendek. Kalau dibandingkan dengan risiko, meskipun ada potensi kerugian maksimal Rp10.000 jika harga turun
ke Rp2.480, rasio keuntungan terhadap kerugian sebesar 1:2,6 menunjukkan bahwa transaksi ini menguntungkan secara keseluruhan. Jadi, strategi yang diambil penulis sudah cukup ideal. Saran, strategi yang digunakan sudah terbukti efektif dalam jangka pendek, sehingga layak untuk dipertahankan. Namun, penting untuk meningkatkan pengelolaan risiko, misalnya dengan menetapkan batas stop loss yang lebih ketat atau melakukan diversifikasi portofolio. Selain itu, lakukan analisis mendalam terhadap tren pasar dan faktor eksternal seperti berita ekonomi atau laporan keuangan perusahaan untuk memastikan hasil yang positif dapat berlanjut dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Evaluasi juga rasio risiko sampai keuntungan secara berkala. Meski rasio 1:2,6 sudah menguntungkan, mencari peluang saham lain dengan rasio lebih tinggi bisa meningkatkan hasil investasi. Sebagian dari keuntungan yang diperoleh sebaiknya diinvestasikan kembali untuk memperluas diversifikasi dan memaksimalkan potensi pertumbuhan aset di masa depan. Yang selanjutnya dapat bab 3, yaitu kesimpulan. Penelitian di PT Adikarya menunjukkan bahwa metode House of Risk efektif untuk mengedukasi risiko dengan cara yang praktis. Membantu mengindikasi kejadian risiko, memahami penyebabnya, serta mengukur tingkat risikonya. Terindikasi 21 kejadian risiko dengan 37 penyebab, dan hasil perhitungan Aggregate Risk Probability ARP berdasarkan nilai tersebut. Didapat 4 penyebab risiko utama yang membutuhkan mitigasi adalah permintaan stok yang melebihi kondisi normal, A6. Yang selanjutnya ada saran. Berdasarkan pembahasan pada penelitian dan kesimpulan yang telah disampaikan, dapat dijelaskan beberapa saran yang didapatkan dipertimbangkan atau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dari 4 penyebab risiko yang dominan disarankan, perusahaan dapat dijadikan acuan dalam mengatasi risiko yang terjadi. Disarankan dapat terus mengawasi serta mengevaluasi 4 risiko tersebut ke depannya. Yang 2.3, Departemen Logistics PT Adikarya disarankan agar dapat sesegera mungkin menerapkan usulan strategi mitigasi yang telah diusulkan, di mana hal tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan minimalisir risiko yang terjadi. Dari hasil penelitian dapat ditemukan risiko yang ditimbulkan oleh proses supply chain perusahaan, di mana disimpulkan perlunya pengembangan bagaimana hubungan penyebab risiko dengan kejadian risiko dinilai, yang diharapkan dapat menjelaskan dan menunjukkan hasil yang detail terhadap proses supply chain perusahaan. Sekian, hanya itu saja yang dapat kami jelaskan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.